ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita menghirup udara subuh yang segar ini dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah sana kita, yakni Habibana wa Nabiana Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat pagi Ayah Bunda, kakak fasilitator dan seluruh keluarga besar SCM serta High School. Apa kabar pagi ini Ayah Bunda? Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah baik. Ya, Ayah Bunda yang memang belum bisa Amik bisa berkabar melalui chat atau mungkin bisa memberikan emo emoticon apa jempol kalau memang sudah bisa jelas ya suaranya. Oke, siap. Alhamdulillah di sini sudah hadir ada sekitar 16. Ada Kakak Fasil, ada juga dari Ayah Bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya. Alhamdulillah, mungkin setelah subuh ada yang langsung tidur lagi, namun Ayah Bunda kita semua di sini bersama berkumpul kembali ya berkumpul kembali mungkin hari ketiga untuk sama-sama upgrade diri, nambah ilmu di aktivitas suplemen Ramadan di hari ketiga ini Ayah Bunda. Oke, baik Ayah Bunda, ini merupakan agenda hari ketiga dalam rangkaian suplemen Ramadan. Pagi ini temanya relevan dengan kita semua karena mengulas bagaimana tadabbur dan integrasi nilai Qur'ani masuk ke kurikulum lembaga pendidikan. Dan pada pagi hari ini pun kita tidak sendirian, ada guru kita sekaligus inspirator, itu ada Ustadz Giri Tugiri sebagai Dewan Guru Kemudaan. Sebelum saya mulai alihkan kepada Ustadz Giri, apakah Ustadz Giri sudah hadir di dalam pertemuan daring pada pagi ini? Assalamualaikum Ustadz. Oke, sepertinya masih belum bergabung sambil saya jempol. Ya, pada pagi hari ini sudah seperti yang tadi disampaikan tentang kita bagaimana mengulas bagaimana tadabbur dan integrasi nilai Qurani masuk ke kurikulum lembaga pendidikan. Pada pagi hari ini Ustadz Tito Giri juga akan menyampaikan betapa pentingnya mungkin bagaimana nilai Qurani yang memang sebenarnya menjadi nilai universal juga itu masuk ke kurikulum lembaga pendidikan, bukan hanya sebagai kurikulum saja, sebagai administratif, tapi juga bagaimana bisa diimplementasikan untuk menjadikan peserta didik ananda-ananda semua ini dalam kehidupannya menerapkan nilai-nilai Quran gitu. Jadi pada pagi hari ini kita mungkin akan mendengar langsung oleh yang dijelaskan apa saja yang memang dijelaskan oleh Ustadz Giri Tugiri tentang betapa pentingnya gitu integrasi nilai Qurani ini masuk ke dalam kurikulum lembaga pendidikan. Oke, Oke sambil menunggu ayah bunda barangkali mungkin ada yang mau merespon dulu terhadap bagaimana tentang eh, pentingnya nilai-nilai Qurani ini masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan, utamanya masuk ke dalam kurikulum yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari ayah bunda dengan tema yang sudah ada tentang tadi integrasi nilai Quran ini masuk ke kurikulum lembaga pendidikan ini, apakah memang ada
Dari yang mau di apa sharing, respon dulu, silakan sambil menunggu saat kiri bergabung pada pertemuan daring pagi hari ini. Silakan mungkin ayah bunda apabila ada yang berkenan untuk sharing dulu sebelum nanti masuk ke sesi dengan Ustadz Giri itu Giri. Silakan ayah bunda barangkali ada. Oke, izin saya juga sambil follow up juga. Nah, alhamdulillah sudah bergabung. Oke, nah, sudah bergabung sepertinya sedang reconnecting. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Oke, masih mute, punten. Nah, oke. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Farel? Alhamdulillah, saya Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, Alhamdulillah. Tadi sudah dibuka, juga disampaikan kepada ya Bunda dan Kakak Pasien sekalian tentang tema yang akan dibawakan tentang bagaimana tadabbur dan integrasi nilai Quran ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang akan dibahas oleh Ustadz pada pagi hari ini. Jadi, ya Bunda, beliau Ustadz itu kita akan membahas bagaimana Al-Quran bukan cuma jadi hiasan di jam pelajaran agama, di bagian pelajaran-pelajaran yang memang berkaitan tentang keagamaan, tapi benar-benar jadi ruh dan juga potensi dalam kurikulum pendidikan Pak Ananda-Ananda semua di sekolah. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari mungkin siapkan catatan, Bunda, hati yang lapang, dan juga sepenuhnya untuk kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Giri Tugiri pada sesi pagi hari ini. Kepada Ustadz Giri Tugiri, waktu dan tempat, waktu dan layar dipersilakan. Mangga Ustadz. Ya, baik. Kita ini dulu ya. Kita ntar dulu. Kita share dulu ininya. Ah, udah, udah ya. Kelihatan ya, Kak Farel? Sudah Ustaz, sudah masuk. Tapi belum belum ada ininya. Baru Berbagi layarnya terlihat. udah kelihatan nggak? Punten. Sudah ada tapi baru file manajernya aja yang terlihat. Oh, Belum apa PDF-nya mungkin belum terbuka. Kalau dari saya. itu dari kakak aja ya. Boleh Ustaz. Boleh dikirim sebentar. Saya kirim aja di WA ya. Siap, Ustaz. Silakan. Subhanallah. Mana Kak Farel deh. Mana Kak Farel nomornya? Ya apa ini? Bentar ya.
Ya, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in fil awwalina wal akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain istajaba laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Farel dan juga teman-teman semua, dalam suplemen kali ini kita akan membahas tentang tadabur ayat atau tadabur Al-Quran. Bagaimana tadabur Quran itu menjadi bahan bakar dan transformasi jiwa modern. Nah, gitu ya. Itu tema-tema yang akan kita usung pada kajian pagi ini. Walaupun pada pagi ini kita tidak ditemani dengan secangkir kopi ya, makanan atau minuman karena saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan kita diberikan keluangan rezeki sehat selama menjalani ibadah puasa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, kira-kira kita pernah nggak merasakan ibadah itu seakan-akan rasaan, nggak ada rasanya, nggak berasa gitu ya. Ibadah itu hanya sebatas menjadi rutinitas belaka, sebatas hanya menuntaskan kewajiban belaka, memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada eh, efek yang begitu signifikan dalam pemulihan jiwa-jiwa yang rapuh. Atau kita sering melakukan ibadah tapi asa asa hampanya. Kenapa asa hampa gitunya? Kenapa asa tidak berdampak pada akhlak, pada keseharian, eh, seakan-akan ibadah itu sebatas rutinitas belaka. Nah, itu semua terjadi karena apa? Karena ibadah kita yang kurang berkualitas, teman-teman semuanya. Eh, Kurang berkualitas itu kenapa bisa kurang berkualitas? Karena tidak ada rasa ketika kita melakukan ibadah kita. Kita sebatas melakukan rutinitas, kita sebatas memenuhi kewajiban belaka. Tidak ada rasa lebih daripada itu. Nah, mengapa tidak ada rasa? Rasa itu tidak ada saat kita beribadah, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita hampa akan makna. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya ibadah berkualitas itu saat kita menghadirkan rasa. Saat kita menghadirkan rasa apa? Rasa ikhlas dalam beribadah, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa mendekat. Jadi ketika kita baca Quran, ketika kita ibadah sholat, ketika kita melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah apapun itu, eh, harusnya kan kita apa merasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nggak ada gitu ya, nggak ada. Mengapa demikian? Karena ibadahnya itu hampa akan makna.
Jadi ibadah teh tidak berasa ente nikmat ketika ibadah teh gini kan. Malahan mah ibadah teh hayang gara-gara beres. Apalagi sekarang ya bulan Ramadan ada syariat sholat tarawih. Sholat tarawih itu pengen yang cepat-cepat aja gitu kan. Nu pangheulana kalau di apa di ya di kebiasaan di kita itu kan ya ada yang 23, ada yang 11 ya rata-rata ya pada umumnya. Nah, kebanyakan kalau misalkan disuruh milih, milih yang mana? Kak Farel, milih yang mana? Tarawih yang 11 atau yang 23? Kebanyakan itu bukan karena landasannya eh, ilmu pengetahuan ya tentang tentang fikih, ilmu fikih. Tapi kebanyakannya karena yang nu gancang we nu 11 gitu nya. Padahal mah eh, kalau 11 panjang, mending 11 panjang, mending 23 pendek. Nah, itu harusnya pilihannya gitu kan. Nah, rata-rata orang-orang itu eh, umat-umat saat ini rata-rata pengen yang cepat aja. Kenapa pengen cepat-cepat dalam beribadah? Karena nggak bisa menikmati ketika beribadahnya atau merasa suntuk ketika beribadah. Kenapa rasa suntuk itu ada? Rasa bosan itu ada karena hampa akan makna. Nah, Iwatul Iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah, kita akan melihat bagaimana cara Al-Quran itu hadir yang sejatinya Al-Quran itu hadir untuk memberikan makna dalam hidup. Nah, gitu ya. Kak Farel bisa di-share, Kak Farel? Kak Farel, halo? Teman-teman semua bisa mendengar suara saya? Jelas Om? Jelas ya? BCW Jelas. tadi tuh saya bicara sendiri gitu, nggak ada yang dengar. Enggak, aman-aman. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan mencoba praktek ya, mencoba praktek bagaimana eh, Al-Quran mencoba memberikan makna dalam hidup kita gitu ya. Karena kan secara secara kehidupan kita saat ini kan kata siapa ya kemarin tuh ya, ada ada Ustadz Sony kalau nggak salah. Eh, jadi sebenarnya mah krisis kita saat ini tuh bukan bukan hanya krisis tentang ekonomi ya, tentang ekonomi, tentang tentang apa, tentang kesehatan gitu kan, atau krisis politik. Sebenarnya mah krisis yang utama kita saat ini itu adalah krisis tentang makna, tentang kehampaan makna gitu ya. Sehingga eh, kemajuan ekonomi itu tidak dibarengi dengan pemaknaan dalam hidup. Artinya apa? Akhirnya ketika ekonominya maju, ketika ekonominya maju, teknologinya berkembang pesat, itu ber tidak tidak sejalan dengan kesehatan mental masyarakat saat ini gitu ya. Mental umat saat ini. Kenapa demikian? Karena kehilangan makna gitu ya, kehilangan makna ketika menjalani kehidupan. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan praktek ya, teman-teman semua kita akan praktek ini apa? Tadabbur ayat. Nah, jadi bagaimana menghadirkan Al-Quran itu sangat relate banget dengan kehidupan kehidupan kita. Recording in Allah telah berfirman dalam Quran surat As-Sod, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, ini kitab itu telah kami turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, mubarakun yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar bisa mentadaburi, agar kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya, waliyadzakaru ulul albab, dan agar
orang-orang yang mempunyai pikiran itu bisa mengambil pelajaran. Jadi benar fungsi Al-Quran itu memang untuk ditadaburi oleh kita semuanya. Atau dalam Quran surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, jadi kita itu sibuk ya, terkadang disibukkan dengan dunia, namun terasa kosong gitu, karena tadi ketika kita banyak disibukkan dengan dunia, perasaan asa ada yang hampa gitu, apa gitu ya, yang bikin kita hampa. Ya, krisis, ternyata krisis makna jawabannya gitu ya, kata itu yang di yang ditawarkan dalam psikologi humanistik kalau nggak salah ya. Jadi manusia modern itu sibuk bertanya bagaimana caranya hidup gitu kan. Kebanyakan dari kita itu bagaimana ya caranya hidup, bagaimana caranya menaikkan karir, bagaimana caranya rutinitas, bagaimana caranya menggunakan teknologi yang baru. Namun kita sering lupa bertanya mengapa kita hidup gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita merasakan kehampaan meski meski jadwal, padahal mah jadwal terasa penuh gitu ya. Duit loba gitu misalkan ya. Bagi yang banyak uangnya gitu kan. Ari nu manggar we lieur gitu. Tapi ini bisa benar-benar bisa 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 dirasakan oleh kita semua saat semuanya tercukupi, apalagi ya, apalagi hidup itu asa asa kosong gitu. Nah, Al-Qur'an hadir, Al-Qur'an hadir itu untuk apa? Untuk memberikan makna dalam hidup kita. Kan kita ya nggak bisa milih ya sebenarnya mah ya, nggak bisa milih kehidupan kita itu nggak bisa kita kontrol sepenuhnya ya. Kita nggak bisa milih untuk terus-terusan sehat, kita nggak bisa memilih untuk tidak kehilangan orang yang kita cintai, kita nggak milih apa, ya banyak lah, banyak hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Tapi ada sesuatu yang bisa kita kontrol di luar itu semuanya apa? Kita bisa mengkontrol bagaimana sikap kita. Nah, sikap kita dalam dalam memaknai memaknai eh, realitas yang terjadi pada kita. Ya, next. Nah, ini kebebasan terakhir kita itu adalah memilih sikap dalam keadaan apapun itu, kata Viktor Frankl. Meaning in suffering, suffering. Eh, si Viktor Frankl ini seorang tokoh mazhab mazhab psikologi, mazhab psikologi humanistik. Terus dia itu dulu pernah hidup di apa di camp konsentrasi Nazi zaman dulu itu. Dia melihat bagaimana orang-orang yang sama-sama menderita, dia melihat bagaimana orang-orang yang sama-sama kelaparan, sama-sama kedinginan, sama-sama disiksa oleh Nazi itu, Hitler itu zaman dulu itu ya. Tapi ada orang yang masih ada orang yang bertahan gitu, masih ada orang yang bertahan padahal sama-sama disiksa, padahal sama-sama kedinginan, padahal sama-sama kelaparan. Tapi kenapa mereka masih bisa bertahan dalam kerasnya kehidupan saat itu gitu ya. Jadi kan orang-orang Yahudi itu kan di ini ya dibantai dulu itu kan sama 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 siapa? Sama Nazi itu. Sama Nazi sama Hitler. Eh, ternyata ternyata apa yang membuat mereka bisa survive? Apa yang bisa membuat mereka tidak mudah rapuh gitu ya? Sementara kebanyakan orang itu kebanyakannya itu mereka pada 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 menderita gitu ya, pada menderita.
Tapi kok kenapa ini masih bisa bertahan? Mengapa ini masih bisa menjalani dengan sabar, dengan ikhlas misalnya, kenapa gitu? Nggak nggak banyak mengeluh, nggak banyak hancur, bahkan tidak meninggal gitu kan? Ternyata satu yang bisa membuat mereka bertahan apa? Mereka bertahan karena ada makna dalam hidupnya gitu. Tanpa makna manusia menjadi rapuh, dengan makna penderitaan tidak lagi menghancurkan melainkan menumbuhkan gitu. Justru penderitaan yang diterima itu akan bisa menumbuhkan kita. Ya. Nah, Al-Qur'an itu hadir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadaburi, bukan untuk dibaca saja, tapi kita tadaburi sebagai apa? Sebagai landasan spiritual agar kita tetap waras dan tegak, agar kita tetap survive dalam menghadapi kehidupan ini. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadabur itu bukan sekedar membaca. Tadabur adalah interaksi mendalam untuk menemukan minhaj hayat, nah, pedoman hidup. Jadi ini ada apa? Ada salah satu kitab referensi eh, yang saya temukan. Itu nama kitabnya itu Awwalumarroh At-Tadabbur Quran. Jadi eh, tadabbur Quran untuk pemula lah, bisa kalau dibahasakan ini nama ya. Tadabbur Quran untuk pemula. Itu dia pengarangnya itu mengatakan eh, tadabbur itu interaksi mendalam dengan Al-Quran itu untuk menemukan minhajul hayat, pedoman hidup, dan juga makosid, maksud utama dari Allah Subhanahu wa taala mengapa ayat ini diturunkan. Inilah proses perpindahan dari sekedar melafalkan huruf, dari sekedar membaca, menuju dialog batin untuk menjawab pertanyaan mengapa saya ada di sini gitu. Karena kan eh, manusia modern kan kebanyakan bagaimana caranya hidup, ya, bagaimana caranya kita bisa bekerja, bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknologi. Tapi kalau dialog batin untuk mendapatkan makna itu, kita harus mulai beralih dari how menjadi why. Nah, mengapa kita hidup? Mengapa kita harus makan makanan yang sehat? Mengapa kita harus menjalani gaya hidup yang sehat, misalnya gitu ya. Itu itu untuk apa? Untuk refleksi dalam diri kita. Ya, selanjutnya kita ada. Nah, ini mengubah cara kita berinteraksi ya. Cara lama eh, lebih fokus pada kuantitas atau target halaman, sering terburu-buru, atau untuk sekadar menggugurkan kewajiban. Nah, sedangkan tadabur itu kita diajak fokus pada kualitas eh, atau pemahaman pesan, menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari benang aplikasi harian. Nah, gitu ya. Jadi apa? Bagaimana Quran itu kok bisa berdampak ya? Itu diterangkan dalam Quran surat Al-Maryam, Quran surat Maryam ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya." Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dari keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh alaihissalam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Nah, ini nih. Apabila idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang murah kepada mereka, kharru sujada wa bukiya. Mereka telah menyungkur, bersujud dan menangis. Nah, itulah. Jadi tadabur tadabur itu
apa bisa berdampak terhadap psikologi sehingga kharru sujadau wa bukiya. Ini salah satu ayat sajdah itu ya. Mereka bersungkur, bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seseorang membaca Al-Qur'an dengan bacaan tersebut dia bisa menangis kalau misalkan dia tidak menghadirkan hati gitu ya. Tidak menghadirkan kesadaran. Nah, jadi makna tersebut, makna apa Al-Qur'an itu mencari mencari menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari benang merah yang relate dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Next selanjutnya itu nanti bisa di ini ya, bisa dilihat aja. Kita sampai jam berapa Kak Farel? Ini Kak Farel? Bentar lagi ya. Halo Kak Farel? Ya, Ustaz, kita 5 sampai 10 menit lagi, Ustaz. Bisa 10 menit lagi ya? Kita Ya, ini mah lebih kepada kalau ini mah slide-nya bisa dibaca masing-masing nanti mungkin ya. Ininya mah slide-nya mah kita ini aja kita bentar. Ada menemukan poros kehidupan atau mihwar poros utama eh, sebagai syifa atau obat. Jadi Al-Quran itu hadir salah satu fungsinya itu untuk apa? Untuk syifaan lima fis sudur gitu kan. Eh, Obat atau penyembuh, penyembuh bagi ya apa yang ada dalam dada, bagi jiwa-jiwa yang terluka, bagi hati-hati yang lagi bersedih. Ya, itu Al-Quran itu hadir untuk apa? Untuk penyembuh. Jadi ada bedanya antara syifa dengan dawa. Apa bedanya syifa dengan dawa? Kalau dawa itu obat gitu ya. Kalau obat itu kan bisa menyembuhkan, bisa tidak ya. Ada orang yang sakit gigi dikasih obat misalkan satu obat oleh dokter disarankan ada yang bisa sembuh bisa sakit. Nah, kalau syifa itu udah pasti penyembuh gitu ya. Kalau sudah syifa mah pasti sembuh gitu. Terus apa? Kemudian itu bisa dibaca sendiri itu mah ya. Kemudian ini yang ingin kita bahas tuh lebih kepada prakteknya, bagaimana cara kita mempraktekkan eh, tadabbur ayat agar agar bisa lebih relate dengan kehidupan kita masing-masing. Dan ini spesial banget ini. Spesialnya kenapa? Karena sangat personal, personal banget. Ayat yang saya baca dengan pengalaman ya atau dengan realitas yang pernah terjadi pada diri saya, itu akan beda dengan ayat yang sama dengan yang Kafarel baca misalkan karena Kafarel beda referensi atau beda experience-nya gitu. Beda pengalaman tentang membaca realitas tersebut. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena kita itu beda-beda personalitinya, beda-beda karakternya, beda-beda referensinya, beda-beda pengalamannya. Nah, Al-Quran itu bagaimana caranya agar sangat relate dengan yang terjadi dalam hidup kita. Baik, kepada teman-teman semuanya, kita praktek aja ya, Kak Farel ya. Kita coba praktek aja. Ini, halo, Kak Farel. masuk masuk Ustaz. Kita coba praktek untuk mentadabiri Al-Quran. Eh, ini saya dapatkan juga dari beberapa guru saya untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Teman-teman semua ada atau bisa nggak pegang masing-masing dari kita pegang mushaf Al-Quran semuanya ya pegang mushaf Al-Quran itu. Eh, Lalu coba bayangkan atau renungkan
masalah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, masing-masing kan beda ya. Ada yang ada yang masalah dalam rumah tangga misalkan, ada yang dengan teman kerja, atau masalah dengan tetangga, atau dengan mencari jodoh misalkan ya, yang belum punya pasangan, atau mengharapkan apa gitu. Masing-masing kita berbeda-beda masalah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita pegang Al-Qur'an, lalu kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sedang sedang saat ini sedang menghadapi suatu masalah. Engkau lebih tahu akan keadaan diri saya. Engkau yang lebih tahu bagaimana cara saya keluar dari solusi dari masalah yang saya hadapi. Lalu kita berdoa, ya Allah, berilah hamba petunjuk, ya Allah. Eh, Setelah itu kita buka acak, nah ini ya, kita buka acak Al-Quran yang kita pegang. Setelah itu ya, setelah 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 ini, setelah 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 eh, berdoa gitu, lalu kita buka ayat Al-Quran yang secara acak kita buka, lalu kita baca baca Arabnya dulu, atau juga kemudian artinya yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Nah, itu dibaca, dibaca Al-Qur'annya. Coba cari salah satu salah satu ayat yang relate banget dengan masalah yang kita hadapi. Nah, gitu ya. Coba, Kak Farel, bisa dilihat nggak, Kak Farel? Atau teman-teman yang lain boleh ya. Ini untuk biar Quran itu sangat benar-benar bisa membumi banget dengan kita. Atau atau ada juga pernah pernah dengar nggak teman-teman semua tentang keutamaan dari membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Salah satunya itu adalah agar terhindar dari kefakiran. Nah, umat itu kan kalau ditakut-takuti dengan kefakiran, wah jadi termotivasi ya. Padahal itu kan hadisnya nggak apa nggak sahih-sahih banget itulah secara ilmu hadis ya, keutamaan dari al-waqiah itu. Tapi kok kenapa sampai sekarang masih bisa diamalkan gitu? Karena orang-orang termotivasi juga agar terhindar dari kefakiran, makanya baca tiap malam itu surat al-waqiah. Nah, dengan membaca surat al-waqiah, dia seolah-olah akan minta tolong oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan saya dari kefakiran, ya Allah, dengan wasilah baca surat ini jauhkan saya dari kefakiran. Itu padahal padahal mah secara secara ilmu hadis itu nggak begitu sahih gitu ya. Tapi kenapa bisa diamalkan? Oh, ternyata saya pikir-pikir ini kan hadisnya kan nggak sahih ya, tapi kenapa sama ulama itu diajarkan oleh kiai-kiai, itu diajarkan kepada santri-santrinya. Setelah saya pikir-pikir lagi, oh ternyata ini bagaimana caranya kiai itu, eh, para ustadz itu untuk mengajarkan umatnya agar senantiasa tidak lepas dari Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, maka eh, hal itu juga bisa dilakukan saat kita misalkan memilih, eh, ada tiga pilihan, eh, mau ini pernah saya praktekkan, benar-benar pernah saya praktekkan. Dulu ada punya beberapa pilihan. Misalkan kita mau inilah mau mau nyari jodoh nih, nyari jodoh. Ada tiga calon yang akan kita lamar gitu kan. Yang ya bagi yang ini ya, bagi yang belum menikah, yang mencari pasangan. Ada tiga calon yang akan kita lamar, lalu kita mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana bagaimana ini pilihannya A, B atau C. Nah, itu bisa dengan Quran juga gitu. Caranya gimana? Ambil wudhu, kemudian sholat istikharah 2 rakaat. Tapi walaupun ini punten ya, nggak ada ininya, nggak ada dari sananya sebenarnya mah. Cuman ini mah sebagai upaya agar lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tadi setelah istikharah, kemudian berdoa istikharah, setelah itu bawa Al-Quran, mohon petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon petunjuk sama Allah, ya Allah, apakah si A ini
akan cocok dengan kehidupan saya. Nah, gitu ya, setelah doa, setelah berdoa dan sebagainya, lalu buka Al-Quran. Buka Al-Quran, lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Gitu. Lebih banyakkan keneh mana? Ada huruf kho dengan huruf shin. Huruf kho ya. Huruf kho dengan huruf huruf shin. Nah, oh ini kata saya tuh ini ilmu baru ini. Bener nggak ya? Kenapa harus huruf kho? Karena huruf kho itu eh, singkatan dari kata khair. Khair itu kebaikan. Nah, dia kebaikan. Sedangkan huruf shin, huruf sa yang ada titiknya tiga itu singkatan dari kata syar. Syar itu, syarrun itu keburukan. Nah, cari di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, huruf ho-nya berapa, huruf shin-nya berapa gitu. Ini bisa dipraktekkan sama teman-teman semua ya, agar lebih lebih ini apa lebih 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 mendekat dengan Al-Qur'an. Sebagai upaya aja ini malah. Kalau ho-nya lebih banyak, misalkan 10, oh berarti kebaikannya lebih banyak. Shin-nya berapa? Shin-nya ada 3 huruf. Oh berarti keburukannya cuma 3. Wah masih bisa nih gitu kan. Masih bisa. Kemudian yang kedua, ya Allah dengan yang si B ini gimana nih? Baik atau buruk ya bagi saya. Cari lagi, tutup lagi Qurannya. Berdoa lagi sama Allah, ya Allah kasih saya petunjuk yang paling pas untuk saya. Kemudian dibuka lagi. Eh, kan itu kan nggak kebetulan ya. Artinya segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita di lembaran keberapa, di halaman berapa, di surat berapa, di ayat apa, di ayat berapa, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita cari lagi shinnya berapa 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 biji, berapa buah, huruf shinnya, huruf ho-nya berapa buah gitu. Dibandingin nih, banyakan yang ho-nya atau banyakan yang shinnya. Kalau banyakan yang ho-nya berarti baik. Kalau lebih banyakan apa kebanyakan yang shinnya berarti itu lebih apa identik dengan buruk lah gitu. Ini bisa jadi ini jadi alat ini juga. Oh ini menarik juga kata saya. Ini bisa upaya lah ya, upaya mungkin dari para ulama untuk lebih mendekatkan membumikan Al-Qur'an dengan kehidupan sehari-hari. Itu mungkin ya. Baik, sampai ini mungkin ada pertanyaan Kak Farel yang atau atau mungkin mohon maaf bisa saya ada salah-salah kata gitu ya atau Om kenapa begini Om? Oh, kenapa ada ilmu yang kayak gitu ya? Nggak ada dari sananya gitu. Eh, ya memang nggak ada dari sananya ya dari Rasul nggak. Musab juga dalam Rasul mah nggak ada ya dulu juga gitu. Atau atau silakan mau yang bertanya hal-hal yang lain lah silakan. Oke, baik, Enggak terima Kak kasih Farel. Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas apa yang dipaparkannya. Baik, Ayah Bunda, apabila ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau langsung on mic atau mungkin bisa di kolom chat. Dipersilakan Ayah Bunda dan Kakak Fasil. Oke, oke, stop share dulu. Iya. Karena ini sayang banget eh, teman-teman semua, bulan Ramadan itu kan bulannya Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran gitu kan. Eh, sayang banget kalau misalkan saum kita itu tidak diisi dengan Al-Quran. Eh, dulu pernah ada apa? Pernah ada perdebatan, bukan perdebatan ya, polemik lah ya. Mendingan baca Quran atau mendingan mentadaburi Al-Quran? Nah, coba. Keparel, mendingan baca Quran, mendingan tadabur Quran. Kalau saya mungkin dua-duanya. Jadi Dua-duanya. baca iya, tadabbur ya. Eh, saya Iya. setuju sih apa yang dikatakan Jerry tentang kadang kan di Ramadan tuh target-targetan tuh misal 1 hari setuju tapi
kuantitas gitu ya. Jadi lebih ke mementingkan kuantitas, tapi bukan kualitas bagaimana isi dari ayat itu akhirnya tadi bisa memberikan makna dalam hidup. Jadi kalau saya dua-duanya, tapi ya tadi mungkin nggak target kuantitas, tapi lebih ke kualitasnya sih gitu. Iya Syukur-syukur benar. dua-duanya gitu. Iya, syukur-syukur dua-duanya ya. Syukur-syukur dua-duanya. Eh, karena memang eh, penuh dengan keberkahan Al-Quran itu. Eh, dua-duanya betul, dua-duanya penuh berkah, dua-duanya juga berpahala gitu kan. Kalau baca itu di baca Quran tilawah itu dikeluarkan dengan suara mahorijul hurufnya, dan itu juga di apa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tiap satu huruf dengan 10 kebaikan. Bagi yang udah bisa, bagi yang masih belajar dua kali lipat gitu kan, dua kali lipatnya. Berarti satu huruf itu 20. Berkah banget gitu kan, banyak pahalanya. Lalu berkahnya dalam bentuk apa? Berkahnya bisa dalam bentuk diampuni dosa-dosa, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, bahkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Berkahnya apalagi 10 itu atau 20 itu banyak sekali. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa, dapat syafaat, dapat rahmat, dapat apa lagi? Dapat dikabul doa-doa, bisa juga dikabul doa-doa itu sampai-sampai saat ini kan kalau lihat di Quran itu di mushaf Quran itu di belakangnya ada ini ada doa Hotmil Quran biasanya. Itu doanya panjang banget. Eh, karena bisa jadi itu juga salah satu dikabulkannya doa itu ketika kita baca baca banyak baca Al-Quran. Eh, nanti ada konsepnya tawasul, tawasul bil amal namanya itu. Bisa kita tawasul, kita bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan harapan-harapan kita, salah satunya dengan tawasul bil amal, eh, dengan wasilahnya dengan amal, salah satunya dengan baca Quran. Nah, tadi kalau baca Quran itu dengan suara, kalau tadabur itu dengan makna, nyari makna di kedalaman batin kita. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin bisa menambahkan. Mohon maaf nih. Silakan, saya udah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ya, Ini Ustaz mau bertanya, bagaimana caranya? Kadang kan kita kalau untuk membaca Quran nikmat gitu membaca banyak sampai berapa apa lembar misalnya. Tapi kalau begitu untuk mentadaburi atau membaca artinya, kadang baru satu lembar aja udah eh, udah eh, istilahnya apa ya? Kok capek gitu istilahnya gitu. Tapi kalau untuk membaca Al-Qur'annya mah alhamdulillah gitu. Tapi pas begitu baru selembar untuk iya, iya. membaca. Nah, tapi kan tadi kadang kalau kita ngaji itu kan ada ininya ya Ustaz. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu membacanya lancar tapi tadabbur juga tidak tidak ketinggalan gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan untuk yang Al-Qur'annya sudah sampai mana, tapi untuk yang tadabburnya itu artinya tuh baru sedikit gitu. Tapi kemarin tuh udah sampai mana ya gitu. Gimana caranya Ustaz itu supaya kita teh balance gitu antara yang baca Al-Qur'annya sama artinya gitu. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana caranya supaya balance atau seimbang antara baca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan tadabbur Al-Quran. Eh, ya itu salah satunya itu kalau kita terlalu apa bukan terlalu ya, maksudnya lebih banyak tilawahnya dibandingkan tadaburnya, oh berarti tadaburnya kurang nih. Nggak apa-apa, itu langkah awal udah apa udah bener ya dengan banyak baca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu juga salah satu sumber keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Nah, kemudian nanti setelah kita misalkan dalam sehari itu ada 10 lembar atau minimal lama lembar artinya ditadaburi ya, ditadaburi mencari makna dari apa yang kita baca
selembar, oh iya ya ternyata ada hal yang nggak belum kita ketahui gitu ya. Misalkan tentang tentang 12 imam, di apa? 12 imam, bukan imam, 12 pemimpin dari Bani Israel yang 12 pemimpin tersebut di ini juga sama sama apa, dalam dalam tradisi Syiah misalkan, atau dalam tradisi Islam pada umumnya 12 imam. Wah, ini baru, ini nih pengetahuan baru. Cari-cari tahu, cari-cari tahu apanya, cari-cari tahu maknanya, cari-cari tahu tafsirnya, misalnya seperti itu. Eh, Sehingga saat kita membaca Al-Quran itu penuh dengan menghadirkan hati, penuh dengan kesadaran. Kan kita itu kan ya makhluk berkesadaran ya, bukan hanya makhluk apa, berutinitas begitu kan, berutinitas berutinitas melakukan aktivitas semata tanpa tanpa apa tanpa tanpa menghadirkan makna gitu kan. Eh, Nah, salah satu makna itu hadir dengan cara apa? Dengan cara mentadaburinya. Eh, Seperti saat atau cari ayat-ayatnya. Itu bisa seperti itu dalam 10 lembar tadi ya, 10 lembar itu cari satu halaman atau satu lembar, kita baca artinya. Lalu kita, oh ini lebih menarik nih ayat yang kesekian, cuma satu ayat doang. Nah, kita perdalam di sana. Sebagai contoh, eh, dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada disebutkan, eh, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ayat tentang perang. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perang itu sangat kita benci gitu kan ya, sangat kita benci. Tapi ada ayat yang menariknya nih. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, ini kan. Ini bukan hanya tentang perang aja ternyata. Wah, setelah dimaknai, oh iya ya, ternyata ini bukan hanya sebatas tentang perang yang tidak kita sukai. Bisa jadi ini teh suatu kejadian yang menimpa kita, kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita benci, yang kita tidak harapkan kejadian tersebut ada. Wahwa khairul lakum, padahal kejadian tersebut sangat sangat baik bagi kita. Wa asa ang tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi juga ketika kita mencintai suatu realitas, mencintai, menyukai suatu keadaan, padahal keadaan tersebutlah yang buruk bagi kita, yang bisa melenakan kita, yang bisa menenggelamkan kita, gitu kan. Jadi eh, seakan-akan Allah itu pengen ngasih tahu sama kita nih, ngasih tahu bahwasanya kamu saat ini tidak nyaman itu bukanlah suatu keburukan buat kamu. Memang kelihatannya buruk, kelihatannya tidak menyenangkan, tapi padahal itu adalah cara dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bertumbuh, misalkan gitu kan. Atau ketika lagi sedih, aduh ini teh kenapa saya teh ya eh, berdoa teh asa lama banget dikabulnya, asa nggak dikabul-kabul, padahal kan nggak ada doa yang nggak dikabul ya sebenarnya mah ya, nggak ada doa yang dikabul. Lalu kita baca surat Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada ayat yang ketiga itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan saat kita merasa ditinggalkan oleh teman-teman kita, oleh oleh mungkin oleh saudara kita, diacuhkan mungkin sama teman-teman tongkrongan, itu seakan-akan Allah ngasih tahu mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada sesuatu loh. Aku nggak pernah ninggalin kamu gitu kan. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah ninggalin ninggalin kita dan juga nggak pernah membenci pada kita. Lalu kenapa tuh ya Allah, doa-doa kita, doa-doa saya belum pernah dikabul-kabul padahal saya udah berdoa dari dulu. Nah, itu kan. Nah, ini itu eh, tinggal kita menggali maknanya nih. Kenapa doa-doa nggak dikabul? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah ninggalin ninggalin seorang hambanya, gitu kan? Nah, jadi doa itu ada dalam kitab Lubabus Siriyah ya. Doa itu ada 5 macam nih, ada 5 macamnya. Ada doa yang dikabul hari takeneh, berdoa eh, pengen dapat kerjaan. Wah, nggak lama setelah itu, beberapa hari kemudian dapat kerjaan.
Udah banyak ya kerjaan mah ya. Eh, Sebenarnya mah nggak ada yang nganggur, banyak kerjaan mah. Cuman kitanya mau atau enggak gitu kan. Eh, Ngulungan sawah kan kerjaannya. Ngulungan rongsok itu kan juga kerjaan. Cuman efektif atau enggak untuk menghasilkan uang, nah itu. Doa yang dikabul seketika, yang keduanya ada doa yang dipending terlebih dahulu. Wah, dikabulkan cuma dipending beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian. Yang ketiga, yang keempat, yang kelimanya mungkin nanti bisa kita bahas lagi ya. Itu mungkin Ibu Nurul ya, Ibu Nurul. Mangga, eh, Kak Farel barangkali ada lagi. Sampai jam berapa kita teh Kak Oke, Farel? paling satu pertanyaan lagi Ustaz. Ada pertanyaan lagi ya? Boleh. Ayah, Bunda silakan untuk satu nanya lagi. Mau ayah mau bundanya dipersilakan. Apabila ada yang masih mau bertanya, dipersilakan. Jadi tadi ya, untuk menyeimbangkan antara tilawah dengan tadabur, ya minimalnya lah satu halaman atau satu lembar kita tadaburi ayat-ayatnya dari 10. Mungkin sekarang kita ditarget nih, target kan sehari satu juz, one day one juz. Satu juz itu ada 10 lembar ya, kurang lebih rata-rata 10 lembar. Atau mungkin ada satu lembarnya tuh yang kita baca baca artinya gitu kan, yang kita dalami, atau satu ayat aja yang kita dalami, yang kita bisa jadikan pedoman dalam dalam menghadapi hari-hari agar lebih bermakna itu. Baik, silakan. Nah, Ya Ustadz, berarti boleh mungkin ya nggak apa-apa kalau kita misalkan punya hanca apa baca Al-Quran, misalkan sekarang jadi apa satu hari satu juz itu misalkan, berarti Iya, apa tadaburnya tuh 2 halaman gitu. Jadi ada 2 tanda gitu ya Ustadz jadi Al-Quran. iya, Satu tanda hanca, satu lagi iya, tanda tadabur gitu ya mungkin ya Ustadz ya iya, agar betul, tidak iya. ketinggalan gitu ya. Heeh. Ya Nah, betul oh, seperti itu, eh Bu Nurul ya, Teh Nurul, eh bisa seperti itu. Jadi kita imbangi aja, imbangi biar biar ada satu satu ayat atau dua ayat yang ngena banget sama kita lah gitu. Atau yang paling efektif itu gitu, yang paling efektif itu ya tadi yang tadi praktek tadi, kita ambil mushaf, kita berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang paling tahu atas apa yang terjadi kepada hamba. Hamba sedang menghadapi masalah ini, hamba sedang galau, misalkan hatinya sedang resah, atau hamba sedang bahagia banget ya Allah. Nah, itu kan. Kan barang siapa yang mengingat Allah ketika senang, maka Allah akan mengingatnya ketika sedih gitu kan. Nah, ini lagi senang nih, lagi biasa aja, lagi senang-senangnya, lagi hati senang gembira, lalu kita ambil Quran, ya Allah, barangkali Engkau ingin memberikan eh, petunjuk kepada hamba atas keadaan yang sedang hamba terima. Lalu kita Bismillahirrahmanirrahim, kita kita berdoa, kita buka ngusapnya secara acak. Nah, itu bisa dibaca nih khusus minimal sehari seperti itu, sehari sehari sekali minimalnya, eh, biar lebih interaktif kita dengan Al-Quran. Kita cari salah satu ayat, ketika dibuka secara acak aja, mau surat apa, ayat yang mana, kiri kanan kita baca ininya apa, eh, kita baca terjemahnya yang sebelah kanan, lalu kita cari yang sebelah kiri, kira-kira mana yang paling ngeliret dengan keadaan kita. Nah, gitu minimal sehari sekali lah. Eh, biar biar lebih berinteraksi dengan Al-Quran, biar lebih interaktif dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan surat ya, kumpulan surat-surat, kumpulan surat-surat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Sang Maha Pencipta. Kita mungkin kalau zaman saya mah masih usum kirim-kirim surat. Zaman Kak Farel mah udah nggak usum ya kirim-kirim surat ya. zaman SD, Ustaz. Zaman SD kealaman gini gitu, ada kirim-kirim surat itu ada ya. Itu Masih sempat, sempat. masih sempat. Itu bagaimana rasanya gitu saat Kak Farel dapat surat dari dari perempuan nih, dari Ahwat itu dapat surat, kan perasaannya berbunga-bunga ya, walaupun nggak ini juga, nggak apa,
nggak nggak jatuh cinta juga, tapi bukan berbunga-bunga gitu, merasa spesial. Nah, merasa spesial ketika dikirimi surat, walaupun suratnya cuma naon gitunya, 4 kali 4 sama dengan 16, 4 nggak sempat, mohon dibalas, ya cuman gitu doang gitu kan ya. Eh, tapi seneng gitu hati tuh, seneng kenapa, karena kita merasa merasa spesial di hadapan orang yang ngirim surat tersebut. Lalu ini bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana kita nggak merasa spesial dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kirimkan surat, nah dikirimkan surat cinta nih. Ini saya kalau bawa Quran tuh, masya Allah, eh, adab adab terhadap Al-Quran tuh benar-benar harus dijaga ya. Kalau Quran yang musab gitu. Eh, Kenapa? Karena surat benar-benar surat cinta itu. Eh, dibukanya dibukanya tuh, ya Allah, dibuka lihat, ini sayang banget ya Allah sama kita. Eh, sampai 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 menurunkan Al-Quran eh, untuk petunjuk dalam hidup kita di keseharian gitu. Nah, dapat surat dari teman perempuan aja kan, suratnya itu disimpan ya, dikasih minyak wangi, semprot, diciuman gitu kan, disimpan di handapun bantal, di bawah sare, lemeh kain pikeun, apalagi dengan Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan ya, ini mah sebagai closing statement mungkin ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita mentadaburi Al-Qur'an, tidak hanya membaca tapi mentadaburinya minimal sehari sekali, atau minimal satu halaman dari 10 halaman yang kita baca. eh, kita cari makna, kita menggali makna-makna yang ada dalam Al-Quran, kita perdalam walaupun satu ayat. Eh, Mudah-mudahan outputnya itu adalah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dapat keberkahannya, dapat curahan-curahan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Ramadan kita saat ini bisa lebih bermakna lagi dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mohon diingat bahwasanya tujuan dari Ramadan tersebut adalah la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan Ramadan, diwajibkan berpuasa itu, salah satu tujuannya itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Lebih kurangnya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kealfaan. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita kepada jalan ila aqwamit thoriq, kepada jalan yang lebih lurus lagi. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kasiran Pak Ustadz. Terima kasih atas yang disampaikannya. Semoga ini menjadi suatu ilmu baru untuk kita, juga menjadi ruang untuk kita refleksi, di mana dalam Ramadan kali ini kita tidak hanya mengejar tentang kuantitas, tapi tentang kualitas juga. Bagaimana dalam hidup, bukan tentang hidup memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar, kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan saja, tapi bagaimana yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan lainnya, dengan hewan, dengan tumbuhan adalah kita memberikan makna terhadap hidup. Ayat-ayat Quran yang kita bisa tadaburi dalam setiap harinya, per satu hari satu ayat atau berapa yang memang setidaknya ada interaksi tadi, supaya berbunga-bunga lagi gitu. Kita yang sedang lagi lemas masih bisa semangat lagi, yang lagi sedih masih bisa terus bahagia lagi. Jadi terus untuk kita melakukan perbaikan diri seminimalnya 1% setiap hari, karena ketika kita bisa lebih baik daripada hari kemarin, maka kita beruntung. Ayah, Bunda, dan kakak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Kiri Tugiri yang sudah menyampaikan, dan Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Kiri Tugiri yang sudah menyampaikan ilmunya.
dan bisa memberikan perspektif baru dalam kita memandang hidup. Adapun saya menyampaikan sedikit informasi Ayah Bunda bahwa kegiatan suplemen Ramadan ini akan dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu itu akan ada suplemen Ramadan. Kecuali mungkin besok libur dulu, nanti lanjut lagi di hari Senin. Dan nanti temanya semua akan sesuai dengan apa yang memang relevan dengan apa yang dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan best best experience dalam pendidikan dengan kaitannya di bulan Ramadan dan menghadirkan juga apa namanya orang-orang yang memang atau pakar-pakar yang relevan dengan bidangnya. Juga nanti uh, akan ada program baru dari Yayasan Majelis Kreativitas Indonesia dan juga Amal Kreatif. Dan semua bisa bersinergi. Ada tiga program utama, Ayah Bunda. Pertama ada pembangunan masjid dan taman bacaan masyarakat. Yang kedua ada pembebasan lahan. Dan yang ketiga ada kontribusi keilmuan di program Utopia, Laskar Kreativitas, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pendampingan UKM, Ayah Bunda. Itu saja Ayah Bunda yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak telah hadir dari setelah subuh sampai sekarang, sampai jam 6.21. Bismillah, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Giri Tujari dan pertemuan daring pada pagi hari ini bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Ayah Bunda dan kakak-kakak Pasila semua yang sudah bertahan sampai akhir. Jangan lupa nanti Senin akan masuk ke suplemen Ramadan di udah hari keberapa? Berarti sekarang hari 3, 4, 5 ya. Udah di hari kelima Ramadan. Terima kasih saya